Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina Sriwayuni, NIM 12080224055. Saya dari Fakultas Pertanian dan Peternakan, jurusan Agroteknologi. Di sini saya akan bahas tentang mata kuliah saya, yaitu Dasar-Dasar Ilmu Tanah yang diampu oleh dosen Bu Sri Utami Lestari. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana faktor-faktor pembentukan tanah. Faktor-faktor pembentukan tanah. Secara umum, faktor-faktor pembentukan tanah itu dibagi menjadi 5. Yang pertama itu ada iklim. Pada umumnya, iklim memang terbagi menjadi beberapa bagian. Namun, dalam proses pembentukan tanah ada 2 unsur, yaitu unsur suhu dan unsur curah hujan. Suhu. Di sini suhu udara akan mempengaruhi pada kecepatan proses pelapukan bantuan fisik, di mana apabila suhu semakin tinggi maka kecepatan pelapukan tanah semakin cepat. Begitu juga sebaliknya, apabila suhu semakin rendah maka pelapukan akan melambat. Terus curah hujan. Dalam hal ini curah hujan yang tinggi akan mempengaruhi asam tanah atau pH tanah, di mana pH tanah akan semakin meningkat sehingga akan terjadi korosi tanah secara kimiawi. Yang kedua itu ada organisme. Bagaimana pembentukan tanah secara organisme? Organisme yang mempengaruhi terhadap pembentukan tanah adalah vegetasi dan mikroba tanah. Keduanya akan mempengaruhi hal-hal seperti berikut. Yang pertama, organisme akan membantu proses pelapukan, baik itu pelapukan secara organik maupun secara kimiawi. Pelapukan organik adalah pelapukan yang terjadi disebabkan oleh makhluk hidup, yaitu hewan dan tumbuhan. Sedangkan pelapukan kimiawi adalah pelapukan yang terjadi karena proses kimia, seperti batu kapur yang terdapat oleh air. Yang kedua itu, organisme akan membantu dalam proses pembentukan humus. Contohnya di sini adalah tumbuhan yang menghasilkan dan menyisakan daun serta ranting yang berguguran di atas tanah, kemudian menumpuk dan akan membusuk dengan bentuk mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Yang ketiga itu, organisme dapat mempengaruhi terhadap jenis vegetasi yang terpengaruh terhadap sifat-sifat tanah, seperti vegetasi hutan yang dapat membentuk tanah berwarna agak kemerahan. Yang keempat itu, unsur kimia yang terdapat pada tanaman akan mempengaruhi sifat fisik tanah. Contohnya di sini adalah jenis pohon cemara akan mempengaruhi unsur kimia seperti Ca, K, dan Mg yang rendah, sehingga tanah yang berada di bawah pohon cemara akan memiliki tingkat keasaman yang lebih tinggi daripada tingkat keasaman tanah yang berada di bawah pohon jati. Yang ketiga itu ada bahan induk. Apa sih itu bahan induk? Bahan induk adalah faktor pembentukan tanah yang akan mempengaruhi terhadap karakteristik tanah yang akan dihasilkan nantinya. Bahan induk ini diantaranya adalah batuan vulkanik, batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Tanah terbentuk karena ada pelapukan di mana setiap tanah memiliki karakteristik yang memperlihatkan bahan asal dari induk bantuannya. Misalnya adalah tanah yang memiliki struktur pasir dari bahan induk yang memiliki kandungan pasir yang tinggi. Bahan induk yang memiliki kandungan unsur Ca tinggi akan membentuk tanah dengan kadar ion Ca yang tinggi pula, sehingga dapat menghindari pencucian asam likat dan sebagaimana dapat membentuk tanah yang berwarna kelabu. Sedangkan bahan induk yang memiliki kandungan kapur terhadap Sedangkan bahan induk yang memiliki kandungan kapur rendah maka akan menghasilkan warna tanah yang merah. Keempat itu ada topografi. Topografi atau relief ini juga merupakan faktor erat dalam pembentukan tanah, di mana tingkat kemiringan dan sistem drainase dari suatu daerah bebatuan yang telah mengalami pelapukan. Tanah yang berada di topografi miring pada umumnya memiliki lapisan tanah yang tipis. Hal ini disebabkan karena adanya erosi yang terjadi disebabkan oleh aliran air. Sedangkan tanah yang berada di topografi landai akan memiliki lapisan tanah yang tebal. Hal ini terjadi karena pengaruh dari sedimentasi. Sedangkan sistem drainase akan mempengaruhi pada sifat kimia tanah, di mana nantinya tanah tersebut akan memiliki sifat asam yang lebih tinggi karena adanya dekomposisi dari bahan organiknya yang berjalan dengan lambat. Yang kelima, ada
Waktu dapat mempengaruhi sifat fisika, biologi, serta kimia dari tanah yang akan terbentuk, di mana setiap tanah memiliki unsur tersendiri. Semakin tua tanah tersebut, maka kandungan yang ada di dalamnya juga akan berkurang. Mineral dalam tanah yang banyak mengandung unsur hara perlahan akan hilang, sehingga tinggal kadar mineral yang sulit lapuk sebagai kuarsa. Dikarenakan proses pembentukan tanah yang terus berjalan, maka induk tanah juga ikut berubah dan kemudian menjadi beberapa bagian seperti tanah muda, tanah dewasa, dan tanah tua. Terima kasih, itu yang dapat saya jelaskan tentang faktor-faktor pembentukan tanah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.